Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai kelompok 11 biopsikologi akan menjelaskan tentang perilaku reproduksi. Di kelompok kami yakni beranggotakan Nur Nafisatul Haq, Sylvia Ananta Febiola, Fajar Sodik, dan Aninda Nurul Amelia. Saya sendiri akan menjelaskan tentang pengorganisasian dan pengaktifan hormon seks. Jenis-jenis dalam orientasi seksual. Seks merupakan sebuah naluri alamiah yang dimiliki oleh setiap individu seluruh muka bumi ini. Perilaku seks ini muncul karena dorongan hormon pada manusia yang mendorong untuk memenuhi gairah yang dimiliki oleh setiap manusia. Faktor pendorong terjadinya perilaku seksual ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang disebabkan pertumbuhan psikolog dan psikis orang, terutama remaja yang mengalami masa peralihan dari anak-anak menuju ke remaja atau dewasa, di mana pada fase ini hormon-hormon alat reproduksi mulai berfungsi sehingga menimbulkan sebuah dorongan seksual, yaitu memulai hubungan, menjalin kasih atau pacaran. Melihat hal ini berbau pornografi melalui situs internet, TV, dan lain-lain. Hormon-hormon reproduksi dibuat di testis, ovarium, adrenal, konteks berguna dalam pembentukan sperma dan ovum, serta membentuk sebuah sifat seks sekunder. Hormon-hormon reproduksi bersifat anabolik. Hormon reproduksi disekresi oleh kelenjar adrenal, sama seperti glukokotikoid dan mineral tikoid. Hormon reproduksi seperti androgen dan estrogen berasal dari sel-sel zona reticularis dan zona fasciculata yang berperan dalam membentuk sebuah sifat sekunder. Hormon-hormon reproduksi disebut juga hormon adrenal, kortikosteroid, C19, androgen primer dan adrenal meliputi dihidropiandroteron, androstenedion, dan testosteron. Efek anabolik terjadi retensi NP, KNA, dan CL. Selain hormon steroid, terdapat pula hormon gonadotropin yang mekanisme kerjanya dipengaruhi oleh poros hipotamulus. Hipofisis secara struktural merupakan golongan glikoprotein meliputi TSH, LH, FSH, dan HCG. Androgen terdiri dari dehidroepiandrosteron atau disingkat DHEA dan androstenedion. Sumber androgen berasal dari sel-sel zona reticularis. Mengatur androgen adalah ACTH. Fungsi utama androgen adalah membantu membentuk karakteristik atau sifat sekunder pada pria. DHEA dan androstenedion dibentuk di gonad dan adrenal. Adrenal merupakan sumber utama DHEA atau pria dan wanita. Pada wanita memiliki sedikit DHEA sehingga DHEA yang disintesis sebagai berazat androgen jumlahnya lebih sedikit dari pria. Dalam urin, androgen berkonjugasi dengan sulfat dan glukoronat. Sejumlah sepertiga androgen berasal dari testis yang membentuk struktur dan sifat fungsional testis. Penyusunannya antara lain dalam bentuk androsteron, etiopolanolon, dan epiandrosteron. Testosteron adalah hormon steroid dari kelompok androgen. Penghasil utama testosteron adalah tosis pada jantan dan indung telur
atau ovarium pada betina. Walaupun sejumlah kecil hormon ini juga dihasilkan oleh zona reticularis, konteks kelenjar adrenal, hormon ini merupakan hormon seks jantan utama dan merupakan steroid anabolik. Fungsi testosteron meningkatkan libido, energi, fungsi imun, dan perlindungan terhadap osteoporosis. Secara rata-rata jantan dewasa menghasilkan testosteron sekitar 20 kali lebih banyak daripada betina dewasa. Hormon ini juga berperan dalam tambahnya hormon adrenalin yang menyebabkan ketertarikan atau kekaguman terhadap lawan. Yang selanjutnya adalah estrogen. Estrogen atau estrogen adalah sekelompok senyawa steroid yang berfungsi terutama sebagai hormon seks wanita walaupun terhadap baik dalam tubuh pria maupun wanita kandungannya jauh lebih tinggi dalam tubuh wanita usia subur. Hormon ini menyebabkan perkembangan dan pertahanan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita seperti payudara dan juga terlihat dalam penebalan endometrium maupun dalam pengaturan siklus haid. Pada saat menopause, estrogen mulai berkurang sehingga dapat menimbulkan beberapa efek, diantaranya hot flash, berkeringat pada waktu tidur, dan kecemasan yang berlebihan. 3 jenis estrogen utama yang terhadap secara alami dalam tubuh wanita dan estradiol dan estrol. Sejak menarche sampai menopause, estrogen utama adalah 178 estradiol di dalam tubuh. 3 zat tersebut dibuat androgen dengan bantuan enzim. Estradiol dibuat dari testosterol, sedangkan estron dibuat dari androstenedion. Yang selanjutnya adalah progesteron. Progesteron dibentuk di krop lutein, sel graft, dan plasenta sebagai prekursor hormon-hormon C19 dan C21. Dibentuk oleh prenenolon, trimethylhydrotenolon yang merupakan analog prenenolon yang sifatnya menghambat progesteron dalam darah, terikat dengan protein pengikat kortikosteroid. Bentuk ekskresi prenediol sebagai glikoronida sulfat 75% diekskresi dalam empedu pada kelainan adrenal tertentu seperti congenital adrenal hyperplasia atau CAH yang ditemukan banyak prenatriol dengan urin atau disebutkan dengan gejala khas. Congenital adrenal hyperplasia atau CAH atau hiperplasia adrenal kongenital, sekelompok kondisi genetik yang membatasi produksi hormon di kelenjar adrenal. CAH mengaruhi pertumbuhan dan pengembangan normal anak. Gejala pada bayi mungkin termasuk genitalia yang ambigu pada anak perempuan dan penis membesar. Pada anak laki-laki, penanganan berupa obat hormon pengganti badan reproduksi menjadi pilihan untuk anak perempuan. Yang selanjutnya yakni relaksin progestasional. Relaksin progestasional merupakan hormon yang dihasilkan oleh corpus luteum dan plasenta. Relaksasi simpanan pubis menjelang dan waktu melahirkan. Untuk memperluas jalan lahir, progesterone tak efektif jika diberikan
kapreproral, dan pil KB dipakai sistensisnya, yaitu norestisterone dan noyetinodrel. Yang selanjutnya human chorionic gonadotropin atau disingkat HCG. HCG ialah perempatan hormon yang digunakan untuk mengatasi infertilitas atau ketidaksuburan pada wanita. Obat ini tersedia dalam bentuk suntik. Secara alami, hormon HCG akan dihasilkan oleh plasenta di awal kehamilan untuk menjaga agar corpus luteum tetap memproduksi progesteron. Hormon progesteron dibutuhkan di awal kehamilan untuk menjaga dinding rahim. HCG memiliki berat molekul antara 36.000 sampai 46.000. Secara struktur merupakan hormon produksi glikoprotein. HCG berfungsi mempertahankan corpus luteum dan pertumbuhan endometrium hingga plasenta mengambil alih perannya. HCG dapat mengatur produksi steroid dalam fetus, termasuk produksi dehidropiandroterosulfat atau DHAS melalui kelenjar adrenal fetus dan produksi testosteron oleh testis. HCG disistensis oleh sel sitiotrofoblas plasenta. Kadar dalam dark meningkat segera setelah implantasi ovum yang dibuahi dan merupakan dasar pemeriksaan kehamilan. Yang selanjutnya adalah ovarium. Ovarium adalah sepasang organ reproduksi yang sangat erat kaitannya dengan hormon. Ovarium berlokasi di dalam pelvis. Ovarium terbagi menjadi bagian konteks di bagian tepi dan mandula di bagian tengahnya. Framework jaringan ikat di bagian konteks berisi sebagian macam folikel ovarium dalam berbagai tingkat perkembangan folikel. Ovarium terdiri atas oosit primer, sel folikular, dan jaringan ikat. Folikel ovarium terdiri atas folikel primordial, folikel primer, folikel sekunder, dan folikel matang. Folikel primordial banyak dijumpai sebelum lahir. Folikel ini mengandung sebuah oosit primer yang berada pada profase meiosis. Oosit primer berdiameter kurang lebih 25 mm dengan nukleus tunggal dan satu nukleus. Sel folikular folikel primordial berbentuk gepeng dan mengelilingi oosit. Folikel primer mempunyai oosit berdiameter kurang lebih 100 sampai 150 mm. Pada folikel ini nukleus terus membesar membentuk vesikel germinal. Vesikel sekunder atau antral berdiameter kurang lebih 200 mm, namun ukuran oosit tetap konsisten. Folikel matang atau folikel graft berdiameter kurang lebih 2,5 cm. Likuon foliculi semakin banyak sehingga kumulus ovorus seolah-olah lepas dari membran basal. Ovulasi terjadi pada kurang lebih hari ke-14 siklus menstruasi folikel. Di graft dan folikel sekunder terus mensekresi estrogen sehingga kadar estrogen naiknya kadar estrogen akan menyebabkan feedback negatif FSH yang dikeluarkan pituitari anterior dan aliran LH tiba-tiba dari pituitari anterior.
Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang perilaku orang tua dan motivasi reproduksi. Yang pertama tentang hakikat perilaku. Nah, perilaku merupakan seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Kemudian perilaku sendiri merupakan refleksi dari berbagai gejala kejiwaan seperti keinginan, minat, hendak, pengetahuan, emosi, berpikir, sikap, motivasi, reaksi, dan sebagainya. Perilaku sendiri dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu perilaku kognitif, perilaku afektif, dan perilaku psikomotor. Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa perilaku terdiri dari knowledge atau yang disebut dengan pengetahuan, kemudian attitude atau sikap, dan praktis atau tindakan. Selanjutnya, perilaku orang tua. Perilaku orang tua tentang pendidikan kesehatan reproduksi dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu pemberian informasi tentang menstruasi atau mimpi basah, perubahan fisik yang terjadi pada remaja. Kemudian yang kedua, pemberian informasi dampak hubungan seksual sebelum menikah meliputi kehamilan yang tidak diinginkan dan penyakit menular seksual termasuk HIV atau AIDS. Yang ketiga, pemberian informasi dampak penyalahgunaan narkoba. Peran lain perilaku orang tua yang dapat diterapkan yaitu ada 2, peran edukatif dan peran protektif. Kemudian pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. Nah, pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi itu sangat penting untuk menghadapi perubahan dan permasalahan pada masa remaja. Remaja rentan terhadap permasalahan kesehatan reproduksi seperti masa pubertas, penyakit menular atau AIDS, kehamilan tidak diinginkan atau KTD, dan aborsi. Nah, faktor yang mempengaruhi perilaku seksual pranikah adalah pengetahuan, meningkatnya libido seksual, media informasi, norma agama, orang tua, dan pergaulan semakin bebas. Saya akan menjelaskan tentang identitas gender dan perilaku yang dibedakan berdasarkan gender. Apa itu identitas gender? Nah, sebelum kita mengetahui apa itu identitas gender, perlu kita ketahui apa itu identitas dan apa itu gender. Identitas adalah tanda, ciri, atau jati diri yang melekat pada suatu individu, kelompok, atau sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Sedangkan gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, jadi identitas gender adalah pemahaman psikologi yang kita miliki tentang kelelakian dan kewanitaan kita. Identitas gender bisa timbul dari interaksi kompleks dari pengaruh biologis atau genetik dan pengaruh lingkungan atau pengasuhan. Meskipun otak menjadi terbedakan secara seksual sebelum kelahiran, identitas gender kita terus dibentuk oleh pengalaman selama masa anak-anak usia dini. Dan ada nih penelitian tentang perbedaan perilaku berdasarkan gender. Ada yang pertama dalam kemampuan kognitif. Laki-laki umumnya bekerja lebih baik dalam keterampilan visual, spasial, spesifik, dan keterampilan matematika. Sedangkan perempuan umumnya bekerja lebih baik dalam keterampilan verbal tertentu. Dalam hal kepribadian, laki-laki umumnya memiliki agresivitas dan penghargaan diri lebih tinggi. Sedangkan perempuan dalam hal keramahan, kesaling percayaan, kepengasuhan, dan ekspresi emosi cenderung lebih tinggi. Kemudian ada kemampuan kepemimpinan. Nah, dalam kemampuan kepemimpinan, laki-laki cenderung memimpin melalui perintah atau suruhan. Sedangkan perempuan cenderung lebih berfokus pada pengupayaan kerjasama. Baik, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan orientasi seksual. Orientasi seksual adalah istilah untuk menunjukkan pola ketertarikan seseorang terhadap sesama jenis atau lawan jenis, baik secara emosional atau secara seksual. Misalnya,
seorang perempuan yang tertarik kepada sesama jenis, begitupun dengan sebaliknya. Seorang laki-laki yang menginginkan kontak seksual dengan orang lain. Menurut Martono 1981, seksualitas adalah bentuk energi psikis atau kekuatan hidup yang mendorong organisme untuk melakukan sesuatu yang sifatnya seksual, baik dengan tujuan reproduksi atau hanya untuk mencapai kepuasan seksual. Karena perbuatan seks itu disertai dengan sesuatu rasa penghayatan atau menyenangkan. Perilaku seksual terjadi karena adanya dorongan dari manifestasi seksual itu sendiri yang melibatkan anggota-anggota tubuh, organ-organ kelamin, kelenjar, hormon, baik yang tampak atau tidak tampak, overt atau covert, serta dapat diamati secara langsung atau tidak langsung melalui pemikiran, perasaan, atau tindakan individu tersebut. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis orientasi seksual. Yang pertama ada heteroseksual. Heteroseksual yaitu ketertarikan seseorang kepada lawan jenis seperti laki-laki dan perempuan pada umumnya. Hal ini merupakan suatu kecenderungan untuk melakukan daya pikat seksual secara emosional dan romantik dengan orang lain yang berjenis kelamin berbeda. Kemudian yang kedua ada homoseksual, yaitu menyukai atau tertarik dengan sesama jenis yang cenderung memiliki daya pikat seksual secara emosional dan seksual sesama perempuan, atau biasa disebut dengan lesbian, atau sesama laki-laki yang disebut dengan gay. Kemudian ada biseksual. Biseksual adalah istilah yang dipakai untuk menjelaskan seseorang yang cenderung melakukan daya pikat seksual secara emosional dan romantik kepada keduanya, mencintai laki-laki dan mencintai perempuan. Yang selanjutnya ada panseksual. Panseksual adalah ketertarikan secara emosional romantik kepada siapapun tanpa melihat identitas gender atau jenis kelamin. Kemudian ada aseksual. Aseksual adalah istilah untuk mendeskripsikan seseorang yang memiliki ketertarikan seksual terhadap laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya ada istilah aloseksual. Aloseksual adalah istilah untuk menggambarkan seseorang yang memiliki ketertarikan seksual. Kemudian Igartua 2009 mengatakan bahwa seorang yang homoseksual dan biseksual mempunyai dampak yang lebih besar terhadap permasalahan kesehatan, baik secara fisik maupun secara mental. Homoseksual dan biseksual bukan hanya mengikat, namun menyebabkan seorang pada bahaya perilaku seksual dan pengonsumsian obat-obatan terlarang. Sudmoller dan kawan-kawan 2002 mengatakan bahwa seseorang yang kecenderungan biseksual dan homoseksual akan gampang terkena penyakit hepatitis B atau sifilis. Dan seseorang yang memiliki kedua penyakit ini kemungkinan besar akan terjangkit penyakit HIV karena perilaku seks yang tidak sehat dan berlebihan yang menimbulkan kematian. Selanjutnya, perilaku seksual adalah segala perilaku yang muncul karena ada dorongan seksual atau keinginan mendapatkan kepuasan atau kesenangan organ seksual melalui beberapa perilaku dengan cara merangsang. Menurut Jesslyn Rahmawati 2014 ada 4 aspek perilaku seksual, yaitu aspek biologis, aspek psikologis, aspek sosial, dan aspek moral. Kemudian ada bentuk-bentuk perilaku sosial, yaitu 1. Berpegangan tangan, yang kedua ciuman kering, yang ketiga cium basah, yang keempat berpelukan, yang kelima ada berfantasi atau berimajinasi, yang keenam meraba, dan yang ketujuh ada masturbasi atau onani. Baik, terima kasih. Itu tadi pemaparan materi dari kelompok KAPI. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.